Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Selamat datang dan selamat mendengarkan Certang Bone, cerita Perang Bone episode kedua. Bersama aku Anita Irawati dan kakak Elifadiah Oktiana. Nah, pada episode pertama kita sudah belajar latar belakang terjadinya Perang Bone. Pada episode 2 kali ini, kita akan belajar kronologi terjadinya Perang Bone bagian pertama. Let's go! Meletusnya Perang Bone berawal dari keinginan Belanda yang tidak dipenuhi oleh Ratu Bone, yaitu penandatanganan Perjanjian Bongaya yang diperbarui. Dari kejadian tersebut, membuat Belanda melakukan serangan kepada Kerajaan Bone di tahun 1824 sebagai jalan terakhir agar Bone tunduk kepada kekuasaan Belanda. Gubernur Belanda Van der Capellen berlayar dari Batavia membawa armada untuk menyerang Kerajaan Bone yang membangkang. Van der Capellen dalam usahanya untuk melancarkan serangan ke Bone membawa prajurit yang berjumlah sekitar 500 orang dengan 4 senjata meriam, 2 howitzer, serta 600 orang bala tentara cadangan dari pribumi. Selain itu, kerajaan-kerajaan lokal yang bersekutu juga turut menerjunkan rakyat mereka sebagai armada perang dalam Perang Bone. Kerajaan lokal yang turut bersekutu dan membantu Belanda diantaranya adalah Kerajaan Gowa 3.200 orang, Bantaeng 200 orang, Galesong 1.200 orang, Binamu 1.500 orang, dan Bangkala 1.500 orang. Kerajaan Bone yang merasa kuat karena memiliki hubungan diplomasi dengan kerajaan lokal yang diperoleh dari perkawinan, menjadikan kerajaan Bone beranggapan bahwa Bone masih memiliki pengaruh kuat di Sulawesi Selatan. Sebelum melancarkan serangan ke Bone, Belanda terlebih dahulu menaklukkan pertahanan terluar dari wilayah Bone. Dari penyerangan ke wilayah Maros yang dilakukan oleh Mayor van der Wijk, kemudian pada 5 Februari dilakukan penyerangan ke wilayah selatan Makassar oleh Letkok Ruder. 28 Februari, pasukan gabungan Belanda dan Gowa menyerang Bataeng Bulukumba. Setelah berhasil merebut 2 wilayah tersebut, pasukan kemudian menyerang Kajang dan wilayah Sinjai. Sinjai kemudian berhasil direbut. Namun, wilayah Kajang memilih menyerah dengan cara berdamai. Setelah barisan terluar dari Bone berhasil dikalahkan oleh Belanda, berangkatlah pasukan menyerbu pusat kerajaan Bone pada 23 Maret 1825 dan sampai keesokan harinya. Medan dari Perang Bone yang sulit sempat menjadikan Belanda kewalahan hingga mengirimkan mata-mata untuk mengetahui situasi yang terjadi sebenarnya. Di sisi lain, kerajaan Bone yang kewalahan di kubu pertahanan akhirnya terpaksa melakukan strategi gerilya dengan mundur ke wilayah pedalaman. Saat merasa pertahanan Bone sudah tidak bisa lagi dipertahankan, akhirnya Ratu Bone diungsikan juga ke pedalaman. Sehingga saat Belanda berhasil sampai di pusat kerajaan Bone, para tentara Belanda tidak bisa tuh menemukan Ratu Bone. Nah, puncak pecahnya Perang Bone ini terjadi hingga tahun 1825. Di tahun itu, Belanda melakukan penyerangan terhadap Bone. Tetapi, Belanda mengalami beberapa hambatan. Pada saat itu, ternyata juga ada perang besar di Pulau Jawa, yaitu Perang Diponegoro. Sehingga, mau tidak mau,
tentara yang ada di Belanda harus ditarik untuk memperkuat armada perang Belanda yang ada di Jawa. Dari kejadian itu, terpaksa Belanda harus menunda peperangan dengan Bone. Dan setelah tahun 1825, karena permasalahan antara Bone dan Belanda yang belum usai, terjadilah ketegangan di antara keduanya. Dapat dikatakan setelah tahun-tahun itu diibaratkan perang dingin antara pihak Bone dan Belanda. Nah, gimana sih kelanjutan dari kronologi terjadinya perang Bone yang sudah kita bahas di bagian 1 ini? Pasti penasaran kan? Nantikan kisahnya di Certang Bone bagian 2. See you on the next podcast.